Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza Munir. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai final project saya di Bootcamp Sun Berkut batch 63 Python Data Science. Untuk latar belakangnya, di sini Mr. Cho merupakan seorang data scientist yang ingin memanfaatkan keahlian dan dalam mengolah data dan menganalisis data untuk membantunya dalam proses pencarian dan pembelian rumah idealnya. Tujuannya adalah untuk membantu Mr. Cho dalam membuat keputusan yang lebih tepat dalam pembelian rumah yang sesuai kriteria dengan memanfaatkan data. Permasalahannya di sini Mr. Cho mengutamakan rumah yang relatif baru dibangun, setidaknya pada tahun 1990 atau setelahnya. Namun ia juga terbuka pada opsi rumah yang lebih tua, asalkan telah mengalami renovasi setidaknya sekali setelah tahun 2000. Berikut ini merupakan datanya, yakni terdapat 4.600 data dan 18 kolom. Kemudian masuk ke data preparation-nya, di mana di dalamnya ada handling outlier, yakni dilakukan dengan mengganti nilai-nilai outlier dengan nilai batas atas atau batas bawah dari data. Karena studi kasus yang dihadapi ini adalah membuat rekomendasi properti rumah yang membutuhkan bantuan dengan asumsi data yang ada adalah data nyata, maka penghapusan data tidak dapat dilakukan. Maka dari itu, untuk menghindari penghapusan data pada proyek ini, nilai-nilai yang berada di luar batas atas dan bawah itu diubah menjadi nilai batas itu sendiri. Kemudian dilakukan exploratory data analysis atau EDA. Dalam proyek ini dua faktor yang dianggap krusial yakni year build dan year renovated, yakni tahun dibangun dan tahun renovasi. Di mana kombinasi antara tahun dibangun dan renovasi itu menjadi penting dalam menentukan nilai propertinya. Rumah yang dibangun baru tentu memiliki keunggulan dalam hal usia dan desain, namun rumah yang lebih tua itu dapat menarik jika telah direnovasi dengan baik. Maka dari itu, analisis terhadap kedua fitur ini akan membantu dalam memahami dinamika pasar properti dan preferensi pembeli terhadap usia dan kondisi rumah. Kemudian masuk ke metode clusteringnya. Sebelum masuk ke metode clustering, dilakukan metode elbow untuk menentukan jumlah cluster yang paling optimal. Di sini, jumlah cluster yang paling optimal terlihat di 2 cluster. Kemudian untuk resultnya, di sini mendapatkan 2 buah cluster, yakni 0 dan 1, di mana cluster 1 merupakan cluster yang memiliki tahun dibangun bervariasi, tetapi sebagian besar itu telah direnovasi pada tahun yang lebih baru. Nah, ini menunjukkan bahwa cluster 1 ini mewakili properti-properti rumah yang lebih modern atau properti yang telah mengalami renovasi secara signifikan. Sedangkan untuk yang cluster 0 itu kebalikannya. Jadi cenderung kurang mengalami renovasi secara signifikan sehingga cenderung properti rumah yang lebih tua. Dan karena rumah yang dibutuhkan oleh Mr. Cho adalah rumah yang dibangun minimal tahun 1990 dan jika dibangun sebelum tahun 1990 minimal pernah direnovasi sekali setelah tahun 2000, maka diberikan properti rumah top 10 yang direkomendasikan seperti berikut. Ada di Seattle, Kirkland, itu untuk di top 3-nya. Thank you. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.